Halo guys semua, balik lagi di channel Rani Botan. Kali ini di series Daily Trading Vlog, saya lanjutkan lagi ya update-nya kayak gimana. Untuk teman-teman semua maaf banget, di hari Selasa dan hari Rabu ini saya hampir tidak sempat untuk melakukan video syuting daily vlog ini ya. Ternyata luar biasa effortnya ya, ditambah lagi saya juga masih aktif bekerja di perusahaan swasta. Jadi ya mohon maaf buat teman-teman semua apabila ada yang menunggu untuk update-nya seperti apa dan tidak bisa langsung saya berikan update-nya malam saya trading, besoknya langsung saya update juga. Mungkin disesuaikan dengan waktu saya ya. Kali ini saya mau update dari episode sebelumnya bahwa saya sudah menyiapkan strategi untuk entry. Ternyata profit yang kita dapatkan di episode pertama akhirnya sempat loss. Ada cuplikannya, ini saya berikan dulu cuplikannya. Guys, ini update dari open posisi. Tadi sempat open posisi di market sini, XHU di paling atas nih, dengan harapan saya tuh dia bisa ke atas. Ternyata dia ke bawah. Kenapa saya open posisi di atas? Karena pertama, kalau ngelihat dari H4-nya itu dia sebenarnya itu mau nembus ke atas karena ngelihat dari dia punya area supply itu dia udah tembus walaupun cuma sedikit ya di sini. Ini ada area supply yang kuat banget kalau kita lihat di daily. Nah, ini bisa jadi area supply karena berkali-kali retest dan sekalinya dia tembus sedikit, habis itu dia akan langsung terus ke atas. Nah, terus pas kita lihat di M30-nya sempat nih saya pending order di situ, ternyata habis itu dia reject dulu ke bawah. Pas banget di stop loss-nya saya taruh. Sebel sih sebenarnya stop loss-nya itu benar-benar di sini. Dia kena nyentuh sedikit udah ke close terus mulai naik lagi. Saya telat masuknya karena kan saya nggak ngelihat market terus ya, tapi saya coba open lagi, open posisi tadi di candle yang ini karena ada notif. Saya langsung buru-buru buka baru ngelihat HP, terus saya open lagi langsung double 0,02 lot, nggak 0,01, dengan harapannya dia bisa minimal nutup dulu kerugian loss yang ini. Kalau dia open posisi yang ini nutup sampai segini aja 30 pips saja ya, dia tuh udah nutup kerugian yang ini karena kan kita doublein. Kalau kita ngeliat structure-nya di 15 menitnya agak-agak berantakan sini ya. Oke. Pertama tuh dia punya pattern yang ini tuh sebenarnya tuh falling wedge ya, dimana kecenderungannya dia habis naik gini, terus dia bikin sedikit ini swing di sini. Nah, sempat break terus retest ke bawah, harusnya naik. Nah, ini rencananya tadi tuh ya. Tapi kalau misalnya kita lihat di M5 nya lebih detail lagi, ternyata tuh dia punya pattern di dalam pattern. Nah, pattern ini nih yang bikin dia turunnya ke bawah sebagai retestnya. Tadi pikiran saya seperti itu karena ini membentuk ascending broadening wedge sehingga dia ke bawah. Nah, pada saat ke bawah pun dia nggak bentuk pattern lagi berupa falling wedge juga, jadi ada double falling wedge yang besarnya yang ini nih yang besarnya sama yang ini nih falling wedge. Nah, harusnya sih ya kalau dengan pattern persis dia turun, dia ngebikin double top juga tuh sedikit. Nah, harusnya dia minimal dia retest ke sini maksimal. Nah, harusnya ke atas. Ini target yang mau saya pakai ya. Mudah-mudahan sesuai dengan planning. Jadi kerugian yang sebelumnya stop loss yang ini bisa tertutupi, dimana saldonya kecil, jadi kita harus benar-benar hati-hati banget ya. Thank you guys. Sebelumnya saya tuh rugi lumayan banyak banget. Sebenarnya rugi yang paling utama tuh yang ini nih, yang minus 6,58 dolar ya, karena itu sesuai strategi, sesuai plan, ternyata kena stop loss. Nah, abis stop lossnya tuh dia langsung balik lagi. Nah, abis balik lagi tuh saya sempat panik tuh, jadi saya langsung beli lagi tapi udah cukup di atas. Mungkin nanti akan saya jelasin pada saat
di trading view ya. Nah terus sempat juga nih kepencet nggak sengaja di AUD CAD sell ya, itu bener-bener sama sekali nggak sengaja karena saya nyobain langsung order di aplikasinya MEFX, ternyata nggak, kurang oke ya. Lebih baik sih di MetaTrader 4 seperti ini ya. Nah sekarang saya posisi lagi profit nih untuk mengembalikan kekurangan saya. Tadi saldo minus udah sampai 59-an di equity-nya ya. Tapi sekarang udah mulai balik lagi ke 72 lagi. Alhamdulillah modalnya balik lagi tutup, walaupun kerugian hari ini lumayan banyak banget, $15. Sekarang kerugiannya cuman minus $6, 6,5. Mudah-mudahan nyampe target sesuai take profit di sini ya. Sempet ke atas banget. Pas ke atas banget saya udah mulai agak panik sih, pasrah sih. Apakah dia akan turun atau enggak? Ternyata benar turun sesuai prediksi, karena tadinya dia itu ngebentuk rising wedge. Ternyata pas makin ke atas dia confirm jadi swing di atas itu, jadi ascending broadening wedge, dan saya yakin ke bawah. Tadi sempat saya mau beli lagi, cuman hati-hati banget karena saldonya kecil ya. Ya alhamdulillah ini udah mulai berbalik. Kita lihat aja hasilnya gimana, nyampe kena take profit atau enggak. Kalau misalnya mungkin udah nyampe deket-deket bawah terus naik lagi ke atas, mungkin saya akan ambil ya, minimal kerugian yang minusnya ini tertutupi ya. Semua cuplikannya seperti itu karena waktu saya buka handphone nggak sempat banget untuk bisa aktifkan kameranya ya, jadi ya via suara aja. Terus pada saat itu saya lagi loss itu lumayan banget lossnya, padahal tekniknya benar, terus juga stop lossnya juga sudah sesuai dengan apa yang kita pelajari sebelumnya. Namun terkena stop lossnya bener-bener di ujung banget, sayang banget. Abis itu angka chart XAU nya mulai ke atas, walaupun tidak profit tapi minimal dia menyentuh kembali ke poin nolnya ya. Harusnya sih saya bisa buat lebih lebar itu stop lossnya ya, itu jadi pelajaran lagi poin itu. Yang kedua adalah money management saya yang bikin saya jadi loss lumayan besar, bener deh. Karena waktu di hari Selasa itu saya benar-benar pantengin chart, sediakan waktu untuk ngeliat chart bahkan per 5 menit ya. Itu ngebikin emosi saya, psikologi saya tuh benar-benar gak baik, karena aduh ini bakalan ke atas atau enggak ya, aduh ini bakalan ke bawah kali nih, aduh takutnya nggak nyampe, aduh takutnya, pokoknya segala macam yang ada dalam pikiran itu seolah-olah tuh menjadi nyata. Itu yang ngebikin saya tuh jadi panik pada saat ke bawah dan akhirnya kena stop loss. Akhirnya saya panik, harus balas dendam tuh, saldonya harus dibalikan. Padahal sesungguhnya psikologi adalah kita harus hilangkan dulu pikiran saldo kita tuh berapa, yang mending kita ikutin dengan plan strategi kita. Akhirnya ya saya open posisi kedua salah, ketiga salah, bahkan sampai salah masukin order yang harusnya di XAU malah di AUD CAD kan. Terus juga yang harusnya sell malah buy, akhirnya saya cut, nggak taunya malah ke atas, malah beneran buy. Saya udah masukin sell duluan. Itu tuh bener-bener 5 posisi yang menurut saya itu adalah kebodohan yang saya lakukan pada saat saya melakukan trading. Walaupun kita punya ilmu technical sebagus apapun, kalau money manajemennya juga kita rakus, harusnya tetap 0,01 lot, malah saya naikin karena saya ingin mengembalikan kedudukan jadi 0,02. Itu juga salah ya money manajemennya ya. Dan yang terakhir adalah di psikologinya, dimana saya benar-benar pengen ngebalikin itu saldo, padahal nggak boleh open posisi sering-sering, nggak boleh banget. Yang seharusnya dilakukan adalah pada saat kita sudah buat planning, kita buat pending order di harga tersebut, udah habis itu mending ditinggalin aja deh. Kalau untuk saya sih cocoknya seperti itu ya, nggak tahu untuk teman-teman semua, mungkin ada yang tidak terbawa emosi ya dengan naik turunnya chart. Itu benar-benar bikin blank, malah semuanya jadi salah gitu. Ini pelajaran yang bisa banget teman-teman semua dapetin. Situasinya pada saat market sudah jam 16.15 ini saya sudah loss nih dan sudah tutup posisi. Nah saya mulai lagi nih mikir gimana caranya ya untuk bisa ngebalikin. Maka kita kembali seperti latihan aja, bener-bener seperti latihan aja. Pertama di time H4 nya saya lihat dulu sebenarnya ini udah nyampe apa belum ya gitu kan. Makanya langsung saya buat cluster aja dari Fibonacci-nya dulu pertama. Kita lihat swing-swingnya dari sini. Fibonacci pertama, oke.
Terus tarik lagi Fibonacci dari sini. Sebentar. Oke. Ups, salah. Oke, tarik lagi Fibonacci. Dari sini kita tarik lagi Fibonacci-nya. Oke. Terus kita lihat lagi ada lagi nggak Fibonacci. Tarik lagi. Pokoknya bagaimana kita mempertemukan beberapa Fibonacci dengan melihat swing-swingnya sehingga membentuk sebuah cluster yang itu harusnya menjadi teknik yang paling kuat banget. Oke, di situ. Terus ini juga bisa jadi ada sebuah support dan resisten jauh. Kita lihat di sini ada sebuah resisten yang cukup kuat. Bentar. Oke, kita turunin di sini. Nih. Swing ini pasti berpengaruh sekali ya. Ya walaupun emang agak jauh sih swingnya tuh di situ, pasti itu akan berpengaruh sekali. Oke. Nah, pada saat saya sudah melihat gini, kita lihat ada cluster di mana. Sedangkan harga sudah melewati dari candle ini. Nah, langsung saya buat sebuah cluster di sini. Oke. Ini menjadi area cluster yang harusnya harga itu akan bereaksi di situ ya. Nah, ditambah pada saat saya buka M30-nya, saya melihat suatu pattern nih di sini. Ya, pada saat saya panjangin, bukan di situ, sorry, di sini ada dua swing di sini ya. Maka saya pakai swing dua-duanya yang terakhir. Saya buat swing di sini. Terus saya buat lagi swing di sini. Awalnya tadi saya berpikir itu adalah swing dari rising wedge ya, dimana bridge di paling ujungnya ini semakin mengerucut. Terus saya hapus dulu. Clusternya sudah kita buat ada di atas. Saya hapus dulu Fibonacci-nya. Nah, saya yakin pada saat harga itu mulai ke atas terus, dia akan turun ke bawah karena ini akan menjadi sebuah cluster yang sangat kuat ya. Nah, terus di M30-nya saya next candle, saya yakin dia akan turun karena ini adalah sebuah pattern di mana rising wedge itu kecenderungannya memang harus ke bawah gitu ya. Ditambah lagi di atas ada resisten yang kuat, di sini juga ada cluster yang kuat juga untuk bisa ngedorong dia kembali ke bawah. Nah, pada saat itu saya sudah open posisi di sini, pending order ya. Terus saya next candle belum kena, akhirnya kena nih. Nah, pas masuk di sini saya lihat stop loss-nya, di mana stop loss-nya tuh saya masukin paling atas tuh seenggaknya di 100 pips sesuai dengan aturan yang sudah saya beritahu sebelumnya. Nah, terus take profitnya di mana? Take profitnya sebenarnya yang mau saya lakuin itu adalah di, kalau kita ngambil swing di sini, itu harusnya tuh nyampe minimal di 0,5. Tapi kan terlalu jauh ya. Akhirnya saya di 0,3. 382 gitu. Ya, saya ngelakuin itu, ditambah saya juga kasih Fibonacci lagi di sini. Kita lihat clusternya ada apa enggak. Ya, sini jadi cluster ya. Betul ya, 0,05 di Fibonacci yang kedua dan di Fibonacci 1 0,382. Tuh, saya buat maksimal di take profitnya di situ. Tetap saya masuk 0,01, yang bener tuh kayak gitu, bukan pada saat kalah yang di open posisi kedua kita jadi 0,02. Itu salah banget, bukan di double ya. Kecuali mungkin pertamanya 0,1, yang keduanya mungkin 0,12, 0,1 dan 0,02 ditambahin 20%-nya. Kalau ini kan harus 2 kali lipat karena emang paling kecil kan lotnya 0,01 gitu kan. Oke, ini strategi utamanya seperti ini. Untuk stop loss-nya saya tambahin sedikit. Takutnya kena whipsaw lagi, jadi 110 pips. Ya, minimal rasionya masih 1:1,4 gitu ya. Nah, jadi ini target planning yang saya buat, pending order. Waktu masuk pending order pun saya udah nggak tahu tuh, udah saya buat seperti ini, saya yakin aja sama analisa saya. Nah, mulai deh. Di sini kita masuk di M15 biar lebih detail.
Terus sempat saya buka lagi. Nah dia sempat turun sedikit. Wah saya udah mulai happy. Nah abis itu boom ke atas. Kaget tuh saya tuh. Nah pas ke atas ternyata dia ngebikin swing. Ini konfirmasi nih, dimana swing ininya tuh sudah mulai turun. Ya swingnya dia yang paling atas ini nih, candle yang paling atas ini yang nyampe close yang bukan close ya, high yang paling tingginya. Di candle selanjutnya dia sudah mulai turun di bawah close-nya dia, sehingga ini menjadi swing. Nah langsung kita adjust. Tara, pada saat kita adjust dia confirm menjadi ascending broadening wedge, dimana saya yakin betul dia akan turun secara patternnya. Sebenarnya saya mau banget masuk di sini lagi deh, bener deh mau banget, cuman kalau saya masuk lagi jadi 0,02 lagi, dan itu bukan manajemen yang bagus pada saat saldo kita masih kecil. Akhirnya saya ya udah biarin aja. Oke. Dan setelah itu dia benar-benar nggak menyentuh lagi high-nya ya, dan dia mulai ke bawah turun terus. Nah pada saat sudah mulai berjalan saya udah tinggalin aja. Terus saya lihat sekali-sekali mulai turun terus, ini udah mulai happy. Nah kesalahannya saya adalah lagi-lagi pada saat mungkin kisaran jam 11 malam nih. Ya kalau kita lihat di sini kan sebenarnya dia sudah profitnya sekitar udah 100 pip ya. Kesalahan saya di sini adalah karena saya sempat lihat HP di jam 11-an, saya takut banget dia nggak nyampe, bener deh, takut banget dia nyampe karena ada traumatik yang sebelumnya saya gagal gitu. Karena takut banget nih duit malah jadi loss semua ya. Akhirnya pada saat di sini saya kita bikin garisnya dulu. Kalau misalnya sebenarnya harusnya kita nyampe di sini take profitnya ya. Nah akhirnya ini saya turunin nih karena takut nggak nyampe di sini di 100. Oke, di sini 111 pip aja. Nah terus untuk stop lossnya juga kita sudah saya turunin. Akhirnya dia kena bawah, nyampe di jam berapa nih? Di jam 1 malam. Itu karena saya takut, sayang banget. Nanti bisa dilihat sendiri kenanya take profit ya. Close-nya karena take profit. Padahal banget kalau misalkan saya ngelakuin stop profitnya itu di sini sesuai dengan planning kita ya. Sesuai dengan planning yang sudah kita buat. Ini selisihnya 50 pips loh, lumayan banget. 30% ya. Dia tuh coba kita lihat. Dia tuh nyampe. Astagfirullahaladzim. Itu dia ya. Karena kita terlalu takut sama apa yang kita pikirkan, padahal tuh belum tentu terjadi, dan dia itu baru nyampe di jam 3 pagi. Padahal mah saya tinggal tidur aja, ngapain pada saat saya ngeliat market terus saya naikin karena takut nggak nyampe lagi di sini. Sebijak-bijaknya saya harusnya ya, kalau misalnya dia udah nyampe sini, lebih baik saya turunin profitnya sampai di sini, take profitnya, take stop profitnya. Jadi pada saat dia bisa ke bawah lagi, dia tetap akan ke bawah ngikutin target profit yang udah kita taruh. Balik lagi, itu adalah sebuah pelajaran yang sangat berharga. Itu pelajaran banget buat saya yang bikin saya bakal lebih tenang lagi ke depannya, dan mudah-mudahan bisa jadi pelajaran buat teman-teman semua ya. Kalau teman-teman semua udah di posisi minus dan kalian lihat di chart mulu, aduh merah, itu akan bikin kalian itu nggak punya self control. Jadi pada saat kalian udah loss, udah kena stop loss, ayo cepat balik arah, langsung kita buy aja. Jadi nggak subjektif lagi gitu untuk bisa melihat sebenarnya arah harganya tuh mau kemana gitu ya. Jadi balik lagi teman-teman, semuanya harus trading dengan apa yang Anda lihat, bukan yang Anda rasakan yang dalam pikiran ya. Ya ini buat teman-teman semua, pelajaran semua. Setelah itu karena profitnya sudah balik lagi, akhirnya modalnya lebih, walaupun cuma $1 lebih ya, minimal kita kembali ke modal dasar dan sudah mulai profit lagi. Dan saya sempat stop 1 hari untuk tidak trading karena untuk mengembalikan emosi saya.
gitu. Itu pelajaran banget buat saya, dan mungkin sekarang di hari Rabu, hari Kamis mungkin saya akan mulai analisa lagi di Kamis pagi. Ya, untuk saat ini saya mau istirahat dulu. Thank you semua teman-teman yang sudah menonton video. Mudah-mudahan dapat pelajaran berharga dari pengalaman-pengalaman saya. Oke, see you next video ya. Bye.